السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih kita pada dalil-dalil dari hadis. Karena dalam hadis-hadis pun terdapat dalil-dalil yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Di antaranya apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min at-ta'ib min ahadikum bi rahilatihi." Disebutkan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab ad-da'awat, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi." Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya yang mukmin, seperti lebih daripada salah seorang kalian ketika mendapatkan kendaraannya atau menemukan kendaraannya yang hilang. Dalam riwayat lain dikatakan, "Lallahu ashaddu farahan ila akhirih." Ini juga dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat farah, karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, la yantiqu anil hawa, tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu pun merupakan bukti dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Lallahu ashaddu farahan." Sungguh Allah lebih gembira daripada salah seorang kalian ketika menemukan hewan atau kendaraannya. Di sini dikatakan oleh syarahnya oleh Syekh Muhammad Shalih Harras, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min." Allah lebih gembira ketika mendapati taubat hambanya yang beriman daripada seseorang fi ardin falah, di padang pasir, dikatakan dawiyah muhlikah, padang pasir yang tandus, yang kering, yang membinasakan. Wa ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dalam keadaan dia memiliki kendaraan unta dan di atas untanya itu ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya. Fanazala anha, kemudian singgah di satu tempat. Dia turun, fanama wa rahilatuhu 'inda ra'sih, dia tertidur dalam keadaan kendaraan yang membawa perbekalan tadi dalam keadaan di arah kepalanya di sini. Yani dia yakin kendaraannya di sini, kemudian dia tidur. Fastayqadha wa qad dhahabat, ketika dia bangun, kendaraannya dengan perbekalan yang ada di atasnya sudah hilang. Fadhahaba fi talabiha, maka dia mencari, pergi ke sana kemari untuk mencari kendaraan yang hilang dan perbekalan yang ada di atasnya. Dan kita tahu
kalau seorang di padang pasir kehilangan perbekalannya, makanan dan minumannya, tinggal tunggu maut. Tidak akan bisa dia berjalan tanpa minum dalam keadaan di tengah-tengah padang pasir. Dan ini adalah suatu yang mengerikan bagi dia dan bagi orang-orang yang tersesat di padang pasir. Falam yaqdir 'alaiha, tetapi dia mencari ke sana kemari, dia tidak menemukannya. Hatta adrakahul maut minal 'atash, sampai dia hampir didatangi kematian karena hausnya. Tambah mencari, tambah haus tentunya. Faqala, maka dia berkata, wallahi la arji'anna fala amutanna haitsu dana rahli. Sungguh, dikatakan sungguh, aku akan kembali ke tempatku dan aku akan mati di situ, di tempat di mana kendaraanku aku letakkan. Ini kembali ke tempatnya dan dia nunggu mati di situ karena dia sudah tidak kuat lagi menahan hausnya. Faraja'a fanama fastayqadha, kemudian dia kembali ke tempatnya, kemudian dia tertidur di situ. Fastayqadha, kemudian bangun dalam keadaan untanya sudah ada di tempatnya. Berarti untanya itu kembali sendiri ke tempatnya. Faqala, maka karena gembiranya orang ini, dia berucap dengan kalimat syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkaulah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kalimatnya sampai terbalik karena gembiranya. Mestinya dia menyatakan bahwa Engkaulah Rabbku dan aku hambamu, tetapi dia mengucapkan dengan terbalik, Engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Aqta'a min syiddatil farah, dia keliru mengucapkan karena gembiranya. Kata Rasulullah SAW, Allah gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada orang ini ketika menemukan rahilahnya, ketika menemukan untanya. Wa bi hadzal hadis isbat sifat al-farah lillahi azza wa jalla. Di sini adalah dalil yang menetapkan adanya sifat farah, sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah azza wa jalla. Wal kalamu fihi kal kalami fi ghairihi min as-sifat. Dan tentunya pembahasan masalah sifat farah sama dengan pembahasan sifat-sifat lain. Jangan disamakan dengan gembiranya makhluk. Dan kita katakan tidak tahu tentang kaifiyahnya. Jangan bertanya tentang kayak apa gembiranya. Dan juga dalam keadaan wajib diterima dan tidak boleh diselewengkan makna-maknanya kepada makna-makna lain. Karena di sini disebutkan dengan jelas kalimatnya farah. Lallah asyaddu farahan. Sungguh Allah sangat gembira, lebih gembira dari seorang hamba yang kehilangan untanya dan kemudian dia hampir mati, tiba-tiba dia menemukan untanya. Wa bi hadzal hadis isbatu sifatil farah lillahi azza wa jalla wal kalamu fihi kal kalam fi ghairihi min as-sifat annahu sifatun haqiqiyyatun lillahi azza wa jalla. Wajib kita imani bahwa sifat ini adalah sifat yang hakiki, yakni benar-benar gembira. Tidak perlu diselewengkan kepada makna lain. Ala ma yaliqu bihi, tetapi gembiranya sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Gembiranya sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min sifatil fi'li tabi'an li masyiatih. Dan farah adalah sifat Allah yang berkait dengan kehendaknya. Berarti sifatnya sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah itu berkaitan dengan kehendak. Kalau sifat dzatiyah selalu dalam keadaan begitu. Seperti maha mulianya Allah, maha tingginya Allah, itu selalu dalam keadaan begitu. Tetapi kalau fi'liyah, kapan Allah kehendaki Allah berbuat, kapan Allah tidak kehendaki Allah tidak berbuat. Seperti sifat farah ini. Kapan Allah kehendaki farah, maka Allah farah. Demikianlah dikatakan bahwa sifat ini sifat fi'liyah, maka berkaitan dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Wa yuhaddits lahu hadzal ma'na al-mu'abbir anhu bil farah, maka Rasulullah SAW mengkhabarkan dengan kalimat ini diungkapkan dengan kata al-farah. Lallahu asyaddu farahan, sungguh Allah farah, yakni sangat gembira. Indama yuhadditsu 'abduhu at-taubah, indama yuhditsu 'abduhu at-taubah wal inabah ilaih, ketika dalam keadaan hambanya bertaubat, Allah gembira ketika melihat hambanya bertaubat dan kembali kepadanya. Wa huwa mustalzimur ridha an 'abdihi at-taib, dan ini maknanya mengandung keridhaan Allah kepada hamba yang bertaubat. Jadi kalau mengandung dengan makna itu berbeda.
Sebab ada yang menyamakan dan merancukan dua perkara ini. Apa makna farah dan apa konsekuensi yang terkandung dalam farah? Ini berbeda, dua perkara yang berbeda. Kalau Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan al-Asy'ari dan juga Mu'tazilah, sebagian mereka menyamakan. Pokoknya yang namanya farah itu adalah ridha. Atau farah adalah keridhaan. Itu bukan terjemahan, bukan tafsir, bukan makna, tetapi konsekuensi. Allah gembira. Makna gembira ya gembira. Berbeda dengan makna ridha kan? Tetapi gembiranya Allah dengan taubat dengan hamba yang bertaubat itu menunjukkan ridhonya. Terkandung di dalam kegembiraan itu keridhaan. Kalau itu boleh. Sehingga dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad Khalil Harras bahwa gembiranya Allah terhadap hamba yang bertaubat itu menunjukkan atau mengandung di dalamnya keridhaan Allah kepada orang tadi. Mustalzimun liridhahu, berkait dengan keridhaannya kepada hamba yang bertaubat. Dan tentunya mengandung pula penerimaan. Allah akan menerima. Kalau Allah gembira melihat hamba yang bertaubat, pasti akan diterima. Maka ikhwan fillah azakumullah, dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh para hamba oleh kita semuanya, maka wajib kita bertaubat dan kembali kepada Allah, dan kita yakin Allah gembira dengan taubat kita. Allah farhan dengan taubat kita. Boleh nggak menyebutkan farhan? Kalimat farah masih. Tetapi harus kita pahami bahwa farahnya Allah tidak sama dengan farahnya makhluk. Tetapi kita paham makna farah sehingga kita cepat-cepat bertaubat dan kita yakin Allah gembira, maka Allah akan memberikan keridhaannya, Allah akan menerimanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosanya. Wa fi hadzal hadits wa idza kana al-farah fil makhluq 'ala anwa' faqad yakunu farah khiffatan wa surur wa tibb wa fard wa qad yakunu farah asrin wa batrin fallahu 'azza wa jalla munazzahun 'an dzalik. Sekarang kalau gembira pada makhluk itu mengandung berbagai macam bentuk. Orang kalau gembira kan berbuat dengan berbagai macam perbuatan yang menunjukkan kegembiraan. Misalnya bersorak-sorai, itu gembira. Atau berloncat-loncat, itu gembira. Atau bernyanyi-nyanyi dengan riang, itu gembira. Atau dengan fariha ashrin wa batrin, atau dengan berbagai macam acara-acara dicengkerakan, loncat sana loncat sini, menari, menyanyi dan sebagainya, maka kita katakan Allah Maha Suci dari perbuatan seperti itu. Artinya tidak sama dengan makhluk. Allah gembira, tapi tidak seperti makhluk-makhluknya ketika gembira. Tidak sama dengan hamba-hambanya dengan makhluk-makhluknya ketika gembira. Maka Allah Maha Suci dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu yang terjadi pada manusia. Fa farhuhu la yusbihu farha ahadin min khalqihi. Maka gembiranya Allah tidak sama dengan kegembiraan makhluk manapun. La fi dzatihi, pada zatnya juga tidak sama. Tidak juga pada sebabnya. Wala ghayatihi, dan tidak pula pada tujuan akhirnya. Fasababuhu kamalu rahmatihi wa ihsan. Sekarang sebabnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala gembira kepada hamba yang bertaubat? Karena kesempurnaan rahmatnya, kesempurnaan kasih sayangnya. Sehingga kalau ada hamba yang pernah berdosa, ketika dari taubat Allah justru gembira. Ini sebabnya tidak sama dengan makhluk ketika gembira. Iya kan? Makhluk ketika gembira, apa sebabnya? Dia hanya sebabnya diberi sesuatu yang mengembirakan. Sedangkan itu Allah tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh harta, tidak butuh apapun. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh alam ini seluruhnya, tidak ada yang Allah butuhkan. Maka hamba gembira dengan Allah gembira berbeda dari semua sisi. Dari penyebabnya berbeda. Dari zatnya berbeda. Dan dari ghayahnya juga berbeda. Kalau dari sebabnya sudah kita terangkan. Ketika Allah gembira dengan taubat hambanya, itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sebab ini Maha Pengasih Maha Penyayang tidak ada pada makhluknya. Kalaupun satu makhluk, satu manusia ada yang punya kasih sayang, kemudian ketika ada orang yang berbuat salah, minta maaf, dimaafkan. 2 kali dimaafkan, 3 kali dia akan marah. Kamu terus lagi berbuat salah, maaf lagi. Pasti ada batasnya, pasti. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Ghafurur Rahim, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rahmanur Rahim, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru di dalam riwayat Muslim sebaliknya.
ketika ada orang berbuat dosa, taubat, dimaafkan oleh Allah. Berbuat dosa lagi, bertaubat lagi, dimaafkan lagi oleh Allah. Yang ketiga kali berbuat dosa lagi, kemudian minta ampun lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku mengenal aku, bahwa aku Maha Pengampun. Silahkan berbuat dosa apapun akan aku ampuni. Justru Allah Subhanahu wa taala malah gembira dan malah tahu, dan Allah Maha tahu kalau hamba tadi adalah orang yang kenal Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa kemudian minta ampun 2 kali, 3 kali, selebihnya dia mengatakan percumalah, dosa saya terlalu banyak. Maknanya dia tidak yakin kalau Allah Maha Pengampun. Maka Allah tidak suka yang demikian. Wa man yai'as min rahmatillah, barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah, maka mereka lah orang-orang yang orang-orang yang balun, orang yang sesat. Maka sebabnya sudah berbeda. Sebabnya Allah gembira kepada hamba yang bertaubat adalah karena rahmat dan kasih sayang yang hanya milik Allah. Adapun yang ada pada makhluk, kasih sayang yang sangat lemah dan sangat terbatas. Yuhibbu min ibadihi an yata'arradu laha. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala suka dan cinta kepada hamba-hambanya kalau hamba itu mau mengakui kesalahannya dan bertaubat kepadanya. Wa ghayatuhu itmamu ni'matihi 'ala taibina al-munibin. Sekarang tujuan akhirnya ghayatuhu adalah itmamu ni'matihi. Tujuan Allah adalah menyempurnakan kenikmatannya kepada hamba tadi. Tujuan gembiranya Allah dengan taubat hambanya dan diberitakan kepada Rasulnya kepada hambanya untuk menyempurnakan. Allah berkehendak untuk menyempurnakan kenikmatannya kepada hambanya. Tetapi hamba ini sebagian menolak, menentang, kufur. Sampai ketika dia bertaubat, Allah gembira karena Allah bisa kembali menyempurnakan kenikmatannya kepada orang yang menolak tadi. Ini subhanallah, maha suci Allah, tidak ada pada makhluk sifat yang seperti ini. Tidak ada pada makhluk manapun ya, sifat yang seperti ini. Adapun zatnya sudah dibahas tadi, bahwa gembiranya Allah pada zatnya sudah berbeda dengan gembiranya makhluk. Karena gembiranya makhluk biasanya dengan bersorak, dengan bercingkrak-cingkrak, meloncat sana, loncat sini, kemudian menyanyi, menari dan sebagainya. Dan Allah Maha Suci dari yang semua itu. Allah tidak sama dengan makhluknya. Berarti berbeda farahnya Allah dengan farahnya makhluk dari semua sisi. Dari penyebabnya berbeda, dari zatnya juga berbeda, dari tujuannya juga berbeda. Wa amma tafsirul farah bilazimihi wa huwa ar-ridha wa tafsirur ridha bi iradati thawab fa kullu dzalika nafyun wa ta'til. Adapun yang menafsirkan farah dengan konsekuensinya seperti keridhaan dan menafsirkan keridhaan dengan konsekuensinya yaitu memberi pahala, maka ini semuanya adalah penolakan sifat farah namanya. Kembali saya ingatkan tadi, bahwasanya menafsirkan farah dengan konsekuensinya itu namanya menolak sifat farah. Farah itu ridho, bukan Allah gembira, bukan, maksudnya ridho. Itu jelas menolak sifat farah. Atau farah itu maksudnya Allah mau membalas dengan kebaikan-kebaikan. Bukan maknanya gembira, maknanya Allah akan membalas dengan kebaikan. Itu jelas menolak farah. Farahnya diisbatkan dulu bahwa Allah memiliki sifat farah, Allah memiliki sifat gembira, dan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW gembira terhadap hambanya yang bertaubat. Maka kita percaya dan beriman bahwa Allah farihah, Allah yafrah, Allah dalam keadaan memiliki sifat farah. Baru ketika kita bicara konsekuensi, karena Allah gembira dengan hambanya ini, konsekuensinya, kalau Allah gembira dengan taubat hamba, konsekuensinya Allah ridho pada dia, tentunya. Konsekuensinya Allah akan balas dengan kebaikan, Allah akan terima taubatnya, Allah akan maafkan kesalahannya. Ini semua konsekuensi dari kegembiraan Allah kepada hambanya yang bertaubat. Jadi jangan disempitkan makna farah kepada makna ridho saja dan kemudian dikatakan itu tafsirnya, sehingga Allah tidak gembira tapi meridhoi. Kemudian meridhoinya ditafsirkan pula Allah bukan meridhoi, tetapi Allah menghendaki untuk memberi pahala. Tambah sempit, akhirnya hilang sifat ridho dan hilang sifat farah. Maka yang demikian adalah ta'tilun mahab, itu adalah penolakan murni dari aliran-aliran sesat yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Aujabahu su'u dhannin haula'il mu'attilah bi rabbihim.
Dan kenapa mereka menolak sifat farah? Karena buruk sangkanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menganggap Allah memiliki sifat farah. Haitsu tawahamu anna hadhihi al-ma'ani takunu fihi kama hiya fil makhluq. Dan awal dari penolakan sifat itu tasbih dulu. Kenapa mereka menolak sifat farah? Kenapa menolak sifat ridho? Maksudnya bukan farah, maksudnya bukan ridho, tapi ini adalah langkah kedua setelah langkah yang pertama. Apa langkah pertama mereka? Langkah pertama mereka adalah berburuk sangka dan menyatakan makna farah berarti farah seperti makhluk manusia. Tidak mungkin katanya. Jadi pertamanya disamakan dulu dengan makhluk. Masa Allah gembira, Allahnya jibrak-jibrak gitu. Allahnya tertawa gitu, terbahak-bahak. Allahnya berarti begini. Tidak mungkin. Tidak ada itu. Farah itu bukan begitu. Farah itu maknanya bukan gembira. Farah itu adalah ridha dan ingin memberi pahala. Bayangkan. Dia berbuat dua perkara. Dan perkara yang kedua, karena perkara yang pertama ini. Pertamanya dia samakan dulu. Farah itu sama dengan makhluk. Begitu. Gara-gara dia sendiri menyatakan bahwa gembiranya Allah sama dengan gembira makhluk, dengan bersorak-sorai, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin bagi Allah, maka setelah disamakan dengan Allah, yang kedua tidak mungkin. Masa Allah seperti makhluk? Padahal kalau yang pertama jangan diucapkan, tidak akan muncul yang kedua. Bahwa gembiranya Allah tidak sama dengan gembiranya makhluk. Maka tidak perlu ditolak. Mereka menolak karena menyamakan dulu dengan makhluk. Gembiranya Allah sama dengan gembiranya makhluk, maka tidak mungkin kata dia. Maka ya khonifidina azakumullah, berarti mereka berbuat dengan dua perkara. Bersuudzon, berburuk sangka bahwa Rasulullah SAW menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah gembira, Rasulullah menyamakan dengan makhluk. Tak mungkin kata dia. Maka ya khonifidina azakumullah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan lurus dalam masalah ini tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang Allah kenalkan sendiri dalam Al-Quran dan apa yang dikenal oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini, diantaranya adalah farah, dalam keadaan yakin bahwa Allah SWT tidak sama dengan makhluknya dan Allah SWT tidak mungkin gembira seperti gembira makhluknya, tidak sama, penyebabnya juga tidak sama, tujuan akhirnya juga tidak sama, dan kita katakan pasti farahnya sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya. Selesai. Wallahu ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.